Muncullah si pay later. Oke. Karena lo mau dan lo maunya sekarang. Bukannya lo mau lo nabung dulu dong, enggak. Lo maunya sekarang, ya udah itu pay later. Hi, this is Farina Situmorang and you're listening to Over Coffee Podcast. Halo semuanya, welcome back to Over Coffee dengan aku lagi Farina Situmorang. Over Coffee today presented by Pensive, AI Cyber Technology to Empower Organization. Sama thank you juga nih buat kopi hari ini dipersembahkan oleh Kopi Kina. Enak gak ya kopinya? Coba tes dulu. That's really good. Alright, hari ini kita udah ada tamu. Namanya Kakak Prita Gozi. Waduh kakak. Ini kita udah kenal udah lama banget ya sebenarnya. Udah lama banget. Actually Prita ini was a colleague in one of my very first jobs. Yep. Waktu gue juga masih anak bocah banget. Sama. Baru lulus kuliah. Sama. Ya kan. Jadi kita udah kenal udah lama banget. Tapi sekarang Prita Gozi udah jadi kayaknya content creator. Salah satu yang paling top lah di bidang financial advice. Mungkin boleh explain sekarang lu ngapain aja sih Prit? Oke, thank you banget Far udah ngajak gue untuk datang ke sini. Seneng banget. Mungkin untuk teman-teman yang belum tahu tentang Prita, aku tuh sebenarnya adalah seorang financial planner. Asalnya tuh itu dulu gitu kan, financial planner yang kemudian mutusin buat ngebangun usaha sendiri. Kenapa? Karena memang gue orangnya idealis banget kan Far gitu. Jadi kalau misalnya gue pengen bikin sesuatu tuh ya memang harus sesuai dengan apa yang menurut gue bener, teorinya begini apa segala macam deh gitu. Kebetulan waktu itu juga memang didukungkan sama keluarga untuk bikin perusahaan keluarga. Tujuannya sih sebenarnya supaya ya udah gitu kan kita jadi bisa berkarya dan lain-lain tuh di situ. Nah rupanya apa yang kita karyakan, kita buat itu alhamdulillah disukain sama masyarakat. Jadi mulailah itu berkembang kelas-kelas kita. Ini udah lama banget ya sebenarnya Prit. Karena gue ingat banget ini yang tadi company yang kita bareng itu salah satu teknologi company kita udah dikerja. Ini ketahuan banget umur kita ya. Udah hampir 20 tahun lebih kali ya. Enggak lah, belum lah. Gue tuh waktu itu jadi tim Blue Chair. Ketahuan deh kemana. Gue tuh tim Blue tahun 2004. Dan lo 2005. Terus, dan gue inget banget. Kalau gak salah tahun... Ya ampun Farina itu berarti 20 tahun yang lalu. Jangan dibahas lah. Nggak, terus yang gue inget banget, lo pernah kasih semacam kayak kelas atau seminar gitu waktu gue tuh masih kerja di situ. Betul. Karena lo udah mulai nih, udah mulai merintis lah belajar jadi financial planner. Lo udah kasih informasi ke kita waktu itu bener-bener masih di kelas, kayak kelas makeshift kelas gitu ya. Betul. Terus lo presentasi soal financial planning ke kolega-kolega yang bareng-bareng waktu itu di sana gitu kan, ya kan? Bener, karena memang di tempat kita kerja itu kan kalau di perusahaan tech company, apalagi yang multinasional, memang biasanya kan dia kasih kesempatan nih buat kita explore diri kita kan. Kemudian gue tuh inget banget, memang every week itu kita tuh dapat jatah nih, oke, siapa mau sharing tentang apa, yang memang mungkin relate ke diri kita atau yang kita sukain lah gitu kan. Nah kebetulan karena gue tuh sebenarnya asalnya kan orang finance ya, gue tuh accounting lah apa segala macam kan nyasar ke teknologi gitu kan. Jadi tetap aja yang excites me itu adalah tentang financial, dan kebetulan gue memang belajar tentang financial planning secara akademik. So waktu itu gue ngerasa gue tuh kebantu banget dengan financial planning meskipun kita kan nggak boleh side hustle ya dulu waktu di sana lah gitu kan. Terus penghasilan kita cuma dari satu tempat gitu, kadang-kadang naik turun, bukan kadang-kadang sih selalu naik turun kan, karena kita sales gitu. Jadi gue ngerasa financial planning itu adalah yang menyelamatkan diri gue dan suami gue gitu. By the way, untuk yang nggak tahu, suamiku itu juga koleganya Farina. Iya. Gitu. Kita kan dulu kerja bareng semuanya gitu. Wow. So waktu ditanya mau sharing apa ya, gue merasa itu aja yang gue share. Dari situ gue ngelihat bahwa kok orang banyak yang nanya ya, dan kayak mereka tuh tertarik banget. Bahkan sampai ada yang nanya terima konsultasi nggak? Ya gue bilang ya enggak lah, gue bilang karena kan gue memang belum fokus ke situ. So pada saat akhirnya gue ngelahirin anak kedua, terus gue ngambil leave on absence waktu itu karena gue pengen menyusui kan. Dulu kan masih susah Far, untuk bisa sukses menyusui 6 bulan tuh susah banget lah dengan pekerjaan kita seperti itu. Jadi gue ngambil LOA, terus pas gue balik
kok malah pekerjaannya semakin berkurang. Akhirnya Yeah. gue mutusin untuk ya udahlah, gue kayaknya it's time for me untuk move on. Terus create yang si perusahaan sendiri itu gitu loh, Zep Right. Finance sebagai financial planning. Ya udah, asal muasalah dari situ, dan itu akhirnya kayak berkembang tiba-tiba jadi begini gitu. Iya, luar biasa banget. Dan maksudnya ternyata tuh mungkin ya problem-problem yang lu lihat di 20 tahun yang lalu, aduh males banget nyebutnya, 20 tahun yang lalu, ya masih sama-sama aja. I Sama. mean, orang-orang yang kerja di satu perusahaan, atau misalnya lu kerja di satu corporate, atau startup, atau whatever it is lah, atau lu punya, ya mau itu single income, atau multiple income juga, atau udah menikah, sebenarnya tetap harus melakukan financial planning. Dan I think prinsip-prinsipnya tetap mirip-mirip mungkin ya. I don't know, maybe mungkin Prita bisa cerita kayak what are the things that you usually talk about gitu. What are the things that you would like to educate people the most about? Itu apa sih gitu? Jadi sebenarnya kan orang tuh kan hidup ya, Far ya. Terus kita tuh kan hidup dari mana sih sumbernya, macam-macam lah gitu. And then kebanyakan dari kita pasti cari penghasilan dong dari kerja, bener nggak sih? Kita kerja capek-capek gitu. Ada yang kerjanya terpaksa, ya jujur aja ya, katanya kerja buat bayar cicilan gitu. Terus ada juga yang memang kerja tuh senang banget gitu kan. Tiap orang beda-beda. Nah sekarang pertanyaannya adalah kenapa dari hasil kerja itu ada yang kok kayaknya lebih berhasil, tapi ada juga yang kok kayaknya kok hidupnya kayak nelongso banget sih menurut dia gitu kan. Month to month mungkin. Betul, dari paycheck to paycheck kayak gitulah. Nah akhirnya gue ngelihat bahwa oh ternyata sebenarnya kalau lo tuh berhasil untuk melakukan financial planning dengan baik, mengelola apapun yang lo punya dengan baik, sebenarnya lo tuh menata hidup gitu kan. Karena basically hidup itu ya lo sendiri nih yang nentuin lo mau dibawanya kemana. Ada orang yang mungkin abis lulus dia mau sekolah lagi, ada yang lulus langsung nikah, ada yang nikah terus mungkin punya anak perempuan milih untuk resign, jadi stay at home mom dan lain-lain kan. Lo bebas sebenarnya melakukan itu semua, tapi kebebasan lo itu Far, itu menurut gue itu akan terbatasi dengan resource lo. Karena kan lo hidup butuh uang, ya enggak. Jadi apapun yang bilang, oh gue maunya begini, ya lihat dulu nih beban cicilannya gimana. Belum lagi ternyata ada yang keluarganya juga kita yang tanggung, perlu kita disupport juga, disupport, orang tua atau adik atau apapun lah ya. Bener. Akhirnya jadi gue melihat bahwa there must be a balance between apa yang resources yang kita punya dan kita bisa lakuin dengan hidup yang mau kita rancang. Jadi itu sih sebenarnya menurut gue the heart of managing money. Jadi managing money, financial planning ini it's actually life planning lah. Iya. Mirip-mirip atau sama maybe, I don't know. Bagian dari life planning. Karena life itu kan banyak ya komponennya. Salah satunya financial. Makanya Far, ini tuh yang gue suka banget ya. Sekarang kan orang tuh udah mulai banyak terpapar dengan wellness, bener gak sih? Kayak sehat tuh apa sih gitu. Ternyata gue tuh belakangan ini ya lagi sering banget kerja sama dokter dan lain-lain. Terus dia bilang sehat itu ternyata menurut WHO itu bukan cuma sehat jasmani Far, tetapi juga sehat jiwa dan lain-lain, dan salah satunya adalah sehat secara financial. Ya. Dan sehat secara financial itu bukan masalah lu tuh istilah zaman sekarang orang nyebutnya privilege apa enggak gitu loh. Selalu kan arahnya jadi ke situ. Padahal studi-studinya tuh juga udah banyak bahwa privilege itu enggak semelulu tentang financial dan enggak melulu tentang harta ataupun juga barang. Tetapi itu bisa banyak hal. However, memang itu harus dikelola. Dan kalau lu misalnya nggak ada di sini, lu misalnya emang mungkin keluarga lu tidak bisa support lo secara financial, lu mesti cari lagi dari tempat lain yang mungkin lu malah punya itu. Dan kalau lo ngerti tentang gimana lo menata uang, lo akan tahu sebenarnya resources apa sih yang bisa gue gali lebih dalam, yang mana sih yang memang gue akan tarik gitu loh. Kira-kira tuh kayak gitu. Apa sih sebenarnya maybe like some of the challenges atau main challenges ya, kayak yang paling gede-gede lah, mungkin top 3 gitu yang lo lihat nih dari, kan Prita kan audiensnya udah gede banget, right? I mean hampir 500 juta orang ya. Aduh, kan luar biasa. But like apa gitu loh, the top 3 problems that you're seeing in people sekarang dalam menata kehidupan atau menata ya financial ini gitu.
Jadi yang nomor satu itu orang tuh kesulitan banget sebenarnya manage internalnya dia. Oke, jadi kayak godaan, nafsu segala macam. Internal kan tuh maksudnya internal. apa sih? Kayak internal, kayak keinginan gitu. Dari diri kita sendiri, oke, Far, oke. gitu kan. Kita kan sering nyalain orang ya, misalnya kayak, iya abis sih berseliweran. Ya terus emang kenapa seliweran? Mas seliweran aja gitu ya. Misalnya apa kek, orang mau nonton konser di sini situ, ya terserah dia gitu. Kenapa lo jadi terpengaruh gitu kan? Gitu. Bener kan? Itu kan internal gitu loh. Apa yang memang dari diri lo sendiri. Itu susah, itu paling susah. Karena sebenarnya yang paling susah tuh godaan tuh yang dari dalam diri lo sendiri. Misalnya orang-orang pada nonton Coldplay atau Taylor Swift, kok ya itu susah lah, gimana cara gue bisa, padahal gue gak mampu misalnya, I don't know. Kayak gitu, like is that bisa like aja one of the mampu, desires? bisa aja mampu tapi lo nggak suka-suka amat gitu loh. Tapi kayak kalau lo nggak ada di situ kayak lo aneh gitu kan, atau misalnya lo ngerasa kayak ketinggalan sesuatu gitu kan, fear of missing out atau bagaimana. Padahal kan sebenarnya sayang ya, uangnya mungkin bisa lo pakai buat hal lain yang buat lo lebih berarti gitu loh. Itu satu. Terus yang kedua yang gue dapetin itu adalah memang masalah utang. Kalau misalnya berutang itu again faktornya tuh dari internal dan dari eksternal. Internal tuh again dari diri lo sendiri, dari diri kita. Kalau misalnya kita tuh susah banget nahan diri, kita maunya sekarang. Makanya muncullah si pay later. Oke. Karena lo mau dan lo maunya sekarang. Bukannya lo mau lo nabung dulu dong, enggak. Lo maunya sekarang ya udah itu pay later. Cicilan 0%, apalah pay later. Segala macam karena lo bisa bayar, bisa. Tapi itu menciptakan habit baru, yaitu habit tidak mau menunggu. Habit instant gratification, semuanya maunya instant. Itu banyak, maksudnya lu menghadapi, maksudnya banyak pertanyaan orang tentang mereka udah terjebak hutang gitu. Far, lo tahu nggak sebab utamanya? Bukan sebab utama sih, tapi salah satunya itu ya, itu sebenarnya udah muncul itu dari sejak kita sekolah loh. Ini kemarin ya, gue tuh kan di Zephanies kita abis bikin namanya Zephanies Peduli Guru. Jadi kita jalan nih ke sekolah-sekolah ya di kota-kota di Jawa gitu. Kita jalan ke 7 titik. Terus gue tanya nih sama guru ya, salah satu waktu itu di Sleman. Coba deh Bapak Ibu guru ya, pernah nggak muridnya itu nggak dikasih uang saku nih sama orang tuanya, terus dia pengen banget jajan di kantin. Terus kalau dia datang ke kantin, atau misalnya siapapun lah yang lagi nonton ini gitu ya, datang ke kantin, lo lagi nggak bawa uang, terus biasanya Bu kantin bilang apa? Udah nggak apa-apa, ambil aja dulu gitu kan, benar nggak sih? Far, itu tuh bibit-bibit pay later loh. Right, benar. Dari umur segitu ya? Dari umur segitu. Dan memang sebenarnya karakter orang terhadap how they manage the money itu starting dari SMP, middle school. Oh wow, oke. Itu udah banyak banget studi-studinya yang mendukung hal tersebut. Jadi lo bayangin aja, lo baru sadar nanti lo kesulitan di umur mungkin udah 20 berapa, 25 gitu kan. Tapi itu sudah terjadi sebenarnya dari sejak lo 13 tahun. So merubah habit itu tidak mudah. Oke. Dan sekarang kan difasilitasi dengan berbagai kemudahan kan. So it's even lebih susah lagi gitu dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Dan average audience lo nih umur berapa kira-kira? Nah, yang sekarang menarik menghadapi adalah masalah-masalah ini. Nah, yang menarik adalah gue tuh punya audiens yang seumuran anak gue dong. Jadi gue kan punya anak yang dewasa itu kan udah, maksudnya paling besar tuh udah tingkat 1 kan. Itu tuh udah jadi audiens gue juga. Itu sebab gue sekarang menyebut diri gue adalah Bunzi. Ya bukan apa-apa, kayak kalau kakak terus dia seumuran anak gue kayak rada aneh gitu loh gue ngeliat ini. Ya udah gue dipanggil Bun aja deh gitu kan. Jadi anak-anak umur segitu dan of course ada yang lebih tua ya pasti. Ya. Dia itu juga udah mengalami hal-hal yang kayak gini lah ya, masalah yang sama lah, masalah mirip-mirip. Betul. Dan yang menarik kan gue tanya sama anak gue gini, Mas, kenapa sih kok teman-teman kamu banyak yang follow Bunda gitu ya? Ya iyalah, dia bilang gitu. Intinya dia bilang, kalau masalah financial atau masalah kehidupan atau apa, kita mau tahu dari orang yang emang udah pengalaman, dia bilang gitu. Aku malah gak mau tahu dari orang seumuran aku atau cuman kayak baru lulus, dia belum tahu apa-apa katanya gitu. Kayak he's very wise, yes. Benar. Jadi dia bilang kayak gitu, dia bilang aku akan ngikutin yang seumuran aku misalnya kalau itu soal gaming lah atau apa ini itu, because emang kita experiencing the same thing. Tapi kalau udah ngomongin soal financial, soal kehidupan, career apa segala, ya I wanna listen to people yang emang udah jalanin itu semua lah katanya gitu. Oke. Tadi masalah pertama itu masalah internal, kedua hutang, yang ketiga apa? Nah, yang ketiga itu adalah lo ngerasa bahwa lo tuh masih punya banyak waktu, Far. Jadi orang lupa banget, lo lupa banget untuk
kayak save up untuk ya pension atau retirement lah gitu. Masih punya banyak waktu dalam konteksnya, maksudnya kayak gue masih bisa kerja kok besok-besok gitu untuk gue save up. Farina Situmorang, coba ya kita reflect to ourselves Yeah. ya. Rasanya kan baru kemarin ya kita ketemu waktu lu management trainee, gue juga baru lulus gitu ya. Iya, Tiba-tiba benar. sekarang pas gini, ya ampun itu udah 20 tahun yang lalu Bu, Iya, gitu iya, kan. iya, iya. Itu sama aja kayak orang yang lahir di tahun 80. Terus dia bilang bahwa itu udah 20 tahun yang lalu. Hah? Berarti itu tahun 60 dong. Kan Iya, tahun 60 iya, kan iya. jadul banget gitu ya. Bener iya. gak sih? Benar. Iya kan? Yes. Lo bayangin kita tuh udah 20 tahun lo lewat, pertanyaannya 20 tahun lo udah ngapain aja? Mungkin kalau dari sisi productivity banyak. Tapi pertanyaannya adalah bukan ke situ. Lo udah ngapain aja untuk prepare ourselves menghadapi 20 tahun ke depan? Itu yang kita suka lupa. Kita sibuk nih misalnya minum vitamin, jaga kesehatan dan lain-lain. Tujuannya buat apa sih? Biar hidup kita long last. Terus gue tanya sama teman-teman gue, lo kan rajin banget ya minum kapsul ini apa segala macam, yoga lah apa segala macam ini itu. Lo expect apa? Ya iya dong Prita, kita kan maunya umur 80, umur 90 itu kan kita masih seger. Iya sih, duitnya terus dari mana Bu? Iya. Terus dia langsung shock Lo gitu. harus menghidupi diri lo sampai 50-60 tahun ke depan gitu kan. Exactly. Ya, terus? Dan itu kan sesuatu yang misteri yang kita nggak tahu Far, umur kita, bener nggak sih? Iya. Jangan sampai giliran lu udah reach 50 terus lu baru sibuk-sibuk gitu loh untuk memprepare itu semua. Gue lebih suka untuk memprepare itu dari sejak kita mungkin 30-an lah. Mungkin kalau 20 agak berat ya hidup. Iya. Lu Masih mau makan mikirin, siang kemana aja udah Iya, pusing gitu kan. Masih mikir bulan ke bulan lah. Exactly. Iya kan? So at least ya lo pikirin di saat umur lo 30 lah. Terlepas lo misalnya single or married, lo punya tanggungan gak punya tanggungan, tapi minimal lo menanggung diri lo sendiri. Bener gak sih? Dan kita gak boleh punya pendapat untuk ya udah biarin aja deh, nanti gue bebani hidup gue ke orang lain. Iya. Ya kan? Makanya kita punya slogan nih, financial independence itu tidak menjadikan orang tua kita dana darurat, tidak menjadikan anak kita kelak dana pensiun, dan gak menjadikan teman kita pay later. Wow, oke, ya bener banget. Ya terus? Jadi artinya ya kita emang mesti nyiapin sendiri, bener gak sih? Iya. Dan selama lo masih bisa produktif, sebenarnya lo ada sumber buat nyiapin itu. Tinggal masalahnya lo mau pakai itu kemana, bener gak sih? It's all about priority. Nah pada saat lo udah bisa memprioritaskan, minimal lo bisa survive buat diri lo sendiri dulu deh gitu loh. Itu yang banyak orang lupa. Oke. Apa sih alasan-alasan orang yang suka, biasanya orang tuh kalau udah dibilang, misalnya kayak untuk mencapai financial independence ini, tapi aku susah Mbak, aku susah Kak, aku susah Bun gitu. Apa alasan-alasan, excuses orang-orang tuh mereka tidak bisa mencapai financial independence apa? Paling sering adalah jadi generasi sandwich. Oke, makanya Apa tuh biasanya generasi sandwich? jadi generasi sandwich itu adalah generasi yang dia itu menanggung hidup 3 generasi. Yaitu generasinya dia sendiri, yaitu dirinya dia. Terus generasi atasnya biasanya orang tuanya. Dan generasi ke bawah yaitu biasanya anak keturunannya Far. Jadi memang beban hidupnya dia itu agak lebih banyak. Makanya kalau misalnya untuk mereka yang let's say baru fresh graduate, kemudian dia baru mulai bekerja, terus dia bilang ya tapi kan aku nggak lega nih Mbak Prita, karena pada saat aku kerja aku juga mesti mensupport lebih banyak, sehingga misalnya sama-sama bergaji katakanlah UMP nih 5 juta rupiah per bulan, kemudian yang satu nggak generasi sandwich 5 jutanya bisa bebas nih dia pakai sendiri Far, mau dia langsung beli tiket konser juga terserah dia deh gitu ya. Tapi aku enggak gitu karena aku mesti gini-gini segala macam. Itu satu. Nah biasanya kalau gue menghadapi yang kayak gitu, gue nggak akan langsung bilang ayo semangat, kalau dia bisa kamu juga bisa. Ya nggak gitu dong, karena situasinya beda. Jadi biasanya gue akan bedah gitu, gue akan tanya lebih lanjut. Oke, seberapa kamu sandwichnya? Yuk kita lihat. Dan terus nanti pertanyaannya ujungnya adalah kamu nih sebenarnya membiayai biaya hidup atau gaya hidupnya dia. Karena di Indonesia kita mesti jujur Far. Kadang-kadang ya biaya hidup itu murah, biaya pamer itu mahal. Kadang-kadang kayak gitu. Aku gak bilang selalu ya, tapi kadang-kadang gitu. Jadi pada saat dia bilang aku generasi sandwich nih Mbak Prita. Oke, fine.
kamu bayarin apa nih? Kalau seputar yang dia bayarin itu adalah untuk mempertahankan hidup misalnya orang tuanya, fine, berarti itu biaya hidup Far. Tapi pada saat misalnya dia juga nyicilin misalnya motor kakak ipar lah atau apa, nah itu mah gaya hidup. Dan it's your choice, aku bilang gitu. Kamu mau nerusin apa enggak? Biasanya jawabannya mau nerusin. Kenapa malas berkonflik? Ya aku bilang kalau udah gitu pilihan hidup kamu, nggak boleh marah. Karena kamu pilih untuk tidak mau berkonflik, mau tenang, itu yang kamu lakukan. Ya nggak apa-apa juga. Itu satu, ya. Jadi cicilan motor, HP baru, ya kan, mobil, apapun itu gaya hidup. Terus ya, itu bukan biaya hidup ya guys. Mau puasa gitu ya, Ramadan gitu kan ya, nanti bener-benerin dapur gitu kan, atau misalnya ngecat. Ya, iyalah, kecuali udah kebanjiran tiap hari ya gitu, kan ya, beda lah. Ya gak sih gitu. Jadi kan tergantung, kalau emang kamu mau ya nggak apa-apa, tapi jangan protes, ya udah, it's your choice gitu kan. Itu adalah pilihan hidup dia. Bener nggak? Nah itu satu nih, biasanya alasannya itu. Terus yang kedua itu biasanya memang money personality-nya beda Far. Lo pernah dengar money personality nggak? Enggak. Oke. Jadi panjang nih ya. Nanti bisa-bisa kita ada podcast berikutnya nih lo. Jadi episode 1, 2 biasanya episode lagi. Orang kalau ngundang gue podcast suka gitu dipecah. Soalnya kadang-kadang part 1, part 2. Mohon maaf ya. Jadi gini, intinya adalah kita nih sebenarnya itu terbagi menjadi beberapa tipe kepribadian nih. Secara umum kita kebagi 4. Secara umum. Yang pertama adalah orang yang indifferent to money. Jadi buat dia tuh kayak duit ada nggak ada terserah deh, nggak ada bedanya. Ya. Terus yang kedua itu adalah orang-orang yang money vigilance. Jadi dia tuh kayak uang tuh sumber stresnya dia Far. Kayak kalau nggak ada uang tuh gue takut banget. Kayak ini gue nggak deg-degan gitu loh. Kayak lu kalau nggak ada tabungan tuh kayak deg-degan banget gitu loh. Dan lo nggak berani invest. Pokoknya semuanya ditaruh. Pokoknya lo mesti bisa lihat deh tuh duit. Mesti cashnya ada. Kelihatan di rekening gitu ya. Bener. Terus tiap mau ngeluarin duit juga kayak ada orang bilangnya jadi pelit gitu perhitungan karena kayak takut banget gitu loh. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah money status. Jadi dia tuh menggunakan uang sebagai memportray diri dia. Salah satunya kalau lo misalnya saat ini nih yang dengerin adalah generasi sandwich, kemudian lo memilih untuk membiayai gaya hidup, maka pertanyaan berikutnya kenapa? Nah ini menarik. Ada yang bilang supaya mereka tahu bahwa ada gue di sini. Kenapa mereka mesti tahu ada lo di sini? Rupanya masa kecilnya nggak dianggap Far. Jadi mungkin punya kakak atau adik yang rapotnya bagus atau terus ternyata pada saat dewasa aja dia lebih sukses. Terus dia memang kepingin jadi hero gitu di keluarganya dia. Itu contoh. Atau misalnya ada orang yang makan. Lo punya temennya punya ada dia tuh pasti lo makan lo pasti enak mulu, dia bayarin gitu loh. Jadi dia gives a sense of validation lah. Exactly, itu money status. Yang terakhir itu adalah money worshipper. Tebakan gue sih lo yang keempat deh. Apa tuh? Jadi si money worshipper ini itu adalah tipe-tipe orang yang memang buat dia tuh kerja is life gitu. Kayak mencari uang itu adalah sesuatu yang dengan kedok memang harus berjuang, tapi kadang-kadang berjuangnya kelebihan gitu loh. Kira-kira tuh kayak gitu. Gitu ya? Kayak kita semua sih gitu. Abis operasi berapa hari yang lalu udah muncul ada di sini ya kan. Perlu banget gitu. Itu contoh ya, tetapi memang most of the people yang starting a job di kayak tech company multinational tuh kayak gitu semua. Gitu. Agak-agak type A, ambi, terus kelebihan lah. Bener. Dan itu sebenarnya masing-masing tuh nggak ada benar, nggak ada salah Far. Tapi yang harus kita lakuin adalah kita mesti ngerti gimana kita milih financial decision according to our money personality tersebut. Nah, kenapa ada orang yang misalnya menunda-nunda soal itu? Ya again tentang money personality. Biasanya yang tipe pertama yang indifferent to money. Karena buat dia, ya biarin aja lah, ngapain sih mesti dipikirin. Orang semua ada rezekinya masing-masing. Contohnya begitu gitu loh Pak. Jadi misal nih kalau ada jodoh gak kemana kok itu nanti gitu ya gitu. Padahal kan kadang-kadang mesti cari juga gitu kan. Cari. Gak bisa nunggu doang lah. Betul. Sama lah kayak misalnya minum gitu. Aduh gitu rezeki nih. Tapi kan kalau tangannya gak gini ya gak minum juga gitu ya. Tapi memang rezekinya udah ada. Nah itu kira-kira kayak gitu. Nah itu udah susah dipaksain Far. Jadi biasanya kalau dia udah suami istri nih. Terus misalnya punya pasangan yang indifferent to money. Padahal yang pasangan satunya tuh kayak kepengen banget nih. Wah planning buat retirement lah apa. Gue selalu bilang udah gak usah dipaksain. Lo planning sendiri aja. Jadi kalau sampai dia
ternyata jalannya lancar, ya alhamdulillah. Tapi kalau tiba-tiba ada apa masalah, lu udah siap gitu loh. Jadi emang nggak bisa dipaksain Far si money personality itu. Oke. Nah, apa sih yang misalnya selain lo mengetahui diri lo sendiri lah ya tentang your money personality, biasanya what are the pillars atau fundamental apa sih yang mesti dipikirin nih 1, 2, 3 gitu di saat kita tuh mau baru memulai nih untuk financial planning. Biasanya lo akan advising orang-orang tuh mulainya dari mana dulu sih? Oke, jadi kalau misalnya kita lagi mau membangun nih gitu kan financial yang healthy, itu selalu dari fondasi. Jadi gue tuh bikin singkatan gitu ya, sesuai dengan kita kan Zap Finance ya, kita bikinnya namanya Zapfin. Z-nya tuh zakat, A-nya tuh assurance, P-nya tuh present consumption, F-nya future spending. P-nya apa sorry? Present consumption. F future spending, I-nya tuh investment. Nah, fondasinya itu adalah assurance, dana darurat dan asuransi. Jadi lo emang mesti mulai dari situ sebelum kemana-mana yang lain lah. Oke, dari situ lu bayangin ada 3 tiang. Tiang itu adalah kehidupan kita sebenarnya, Far. Kehidupan kita itu kan ada masa kini, ada masa yang deket-deket, sama ada masa nanti nih lo nggak tahu. That's why kita sebutnya present consumption, future spending, sama investment for long termnya itu. Nah bedanya adalah kalau present consumption ya memang yang hari-hariannya kita lah. Tapi kan lu mungkin juga punya keinginan, let's say 6 bulan lagi lo mau ngapain, kayak 1 tahun lagi mau ngapain, itu future spending, Far. Kayak misalnya kalau kayak gue misalnya mau naik haji gitu kan, waktu itu kan berarti gue udah haji nih, tapi waktu gue lagi ngumpulin buat haji, ya udah selesai haji ya gue nggak haji lagi gitu loh, jadi kelar gitu loh, Far. Tapi kalau yang investment itu malahan lu tuh baru mulai saat lo memasuki fase itu, which is itu retirement. Karena lo kumpulin sekarang, and then you retire, then you don't know sampai kapan lo pakai. Karena kan ya umur lo nggak tahu gitu loh. That's why itu harus pilarnya 3. Orang salahnya biasanya pilar 2 sama 3 kegabung. Dia pikir sama-sama nabung aja mirip aja. Padahal itu beda banget gitu loh. Udah nih 1, 2, 3. Terakhirnya ditutup dengan yang gue sebutnya tadi zakat. Zakat tuh sebenarnya kalau di lo mungkin 40-an. Terus misalnya ada orang lain ada donasi kayak gitu lah. Charity. Jadi intinya lo baru bisa ngasih kalau lo tuh udah beres hidup lo. Karena kalau lo ngasih di saat hidup lo belum beres, di suatu hari nanti lo yang butuh bantuan orang gitu loh. Kira-kira tuh kayak gitu. Itu adalah si pilar yang memang kita bangun. Nah, gue juga bilang gini, lo tuh dalam hidup ya, lo tuh mesti mikirin 3 hal. Jadi jangan cuma mikirin, oh gue sukses apa segala macam, oh gue udah achieve ini itu segala ya. Yang pertama lo mesti mikirin adalah lo punya nggak sih yang namanya financial security. Itu penting. Karena kalau lo nggak financially secure, kita tuh kemungkinan kayak ya deg-degan lah apa segala macam ya. Apa tuh definisinya secure? Nah, definisi secure itu adalah lu selalu punya enough cash for any emergency. Enough loh, Far, bukan abundance ya. Bukan lebay lah. Enggak, enough aja gitu loh. Enough sesuai dengan lu seperti apa, tapi setiap itu ada. Itu lu ada masalah, lu punya. Kenapa? Jadi ini ada studi di US itu yang bilang bahwa kalau lo punya enough cash for any life difficulties, lo tuh bisa berpikir lebih jernih. Karena lo have options gitu loh, Far. Nggak survival mode terus lah gitu. You have options. Ya kan? Itu financial security. Financial stability ini juga penting. Karena lo mesti stabil, Far. Lo bayangin ya kalau orang yang hari ini, bulan ini gue punya kerjaan, bulan depan gue gak punya kerjaan, gimana ya? Kalau deg-degan terus ya, bener gak sih? Bener, iya. Tapi itu, maksudnya bukan anak-anak zaman sekarang aja sih, tapi ada tendensi nih kayak gig ekonomi yang sekarang ini kan kayak orang-orang lebih seneng ya ngambil kerjaan yang freelance atau side hustle doang, dikumpulin banyak-banyak, itu kan juga gak terlalu stabil. Did you see that in your audience, like pertanyaan-pertanyaan kayak gitu? Gue tanya sama lo sekarang deh, even lo sebagai karyawan, job security itu apa sih? Iya makanya. Ya kan? Apalagi kita sama-sama paham lah tech company atau segala macam itu kan startup yang tadinya juga digadang-gadang bisa tutup juga. Exactly. So message-nya bukan masalah ini pekerjaan tetap atau lo karyawan tetap kontrak atau apa, bukan. Tetapi pada saat lo dapat penghasilan, lu tuh bisa stretch itu buat berapa lama sih?
good point. Yeah. Ya enggak? Karena even lo itu adalah karyawan tetap, ya kalau company bilang iya kami tutup ya udah selesai, bener gak sih? Terus kalau lu masih gali lubang tutup lubang juga semuanya lu pakai juga di bulan itu ya nggak bisa. Nggak bisa juga. Jadi itu stability. Itu stability. Lu bisa stretch berapa lama? Semakin panjang lo bisa stretch, berarti lo makin stabil. Jadi bisa aja nih ada orang yang memang pekerjaannya tuh misalnya dia freelance tapi dia jeder gitu ya, ngebom nih istilahnya, bahasanya kan gitu ya, ngebom gede. Pertanyaannya lo langsung jadi tiba-tiba beli apaan gitu kan ya, atau beli lo mobil stretch, motor baru atau apa gitu ya, atau lo stretch gitu overtime, atau lo bagi-baginya, itulah itu financial stability. Dan itu yang orang banyak lupa tentang hal tersebut. Yang terakhir adalah financial sustainability. Itu apa tuh? Nah, bedanya dengan stabil, kalau stabil itu kan ya lu mapan aja ya. Kalau sustain itu lebih dahsyat lagi, Far. Karena selain lo mapan, lo juga bisa memberlangsungan kepada siapapun anak keturunan lo. Itu namanya sustain. Kan sekarang kan orang kan ngomongin banyak banget sustainability lah gitu ya. Sebenarnya di financial tuh juga ada gitu ya. Ibaratnya nih kayak oke, lu sekarang enak banget nih hidupnya. Terus pada saat nanti lu udah retire, let's say umur 60-65, lu masih sustain gak sih sama kayak sebelumnya gitu. Iya. Kalau stabil tuh kan ya mapan, lu punya penghasilan gitu. Jadi ini fase ya atau tingkatan atau orang harus udah pasti kalau lu sustain kan lu pasti secure dan stable gitu. Ya itu tingkatan. Ya, tingkatannya. Jadi secure dulu, stabil, terus lu akan bisa sustain. Nah, kalau misalnya you can advise people untuk mulai, kan tadi udah ada nih mulainya kita dari mana, assurance, bla 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 gitu ya. Resource apa lagi sih selain follow your Instagram atau misalnya baca-baca apa yang konten yang kamu keluarin gitu. Apalagi sih yang biasanya bisa dikerjain sama teman-temannya yang nonton? Sebenarnya sih budgeting sih. Itu menurut gue tuh kayak the heart of managing money itu sebenarnya is understand how to budget. Because when you understand how to budget, then you can understand your life. Orang yang bisa budgeting itu gue hampir yakin 100% dia paham tentang kehidupannya dia. Dan dia paham apa yang harus diprioritasin, Far. Karena studi terakhir tuh yang si Elizabeth Dunn sama siapa lagi, Michael Norton itu ya, yang kalau gak salah dari Harvard sama dari apa sih satu lagi uninya, pokoknya di Boston juga lah gitu. Tuh bilang bahwa money can buy happiness if you know how to spend it. Jadi artinya emang lu mesti ngerti apa yang bikin lo bahagia. Kalau lo spend di tempat yang gak bikin lo bahagia, ya percuma juga, Far. Nah, orang yang mampu ngebudget itu orang yang tahu dia bahagianya di spend buat apa. Nah, kalau lu udah bisa melakukan itu, sebenarnya lu budgeting nggak perlu kayak apa tulis dulu gitu, nggak gitu cuma perlu sekali, atau pada saat lo terjadi major life transition, tadinya mungkin sekolah sekarang jadi udah lulus, tadinya mungkin single terus menikah, atau malah sebaliknya terus mungkin punya keturunan atau misal ada kehilangan, itu kan major life transitions. Nah itu yang memang lo mesti mampu ngebudget ulang. Kalau yang mau mulai budgeting, template-nya dari mana tuh? Template-nya banyak sebenarnya, lo tinggal Google aja. Udah ada lah ya, udah banyak lah ya. Pokoknya udah banyak. Orang tuh yang susah tuh ngelakuinnya, Far. Begitu mah gampang. Kalau informasi sih udah di mana-mana udah ada, masalah melakukannya aja ya. Exactly. Atau enggak gitu ya. Bahkan kayak misalnya lo masuk ke Instagram gue nih @pritagozi, itu gue udah sering banget share. Kalau gue ngisi YouTube tuh biasanya di Zefinance TV itu juga sering banget, karena itu lebih detail lah gitu, lebih 6 menit. Pertanyaannya kan retention lo berapa lama, lo cuma semenit lupa ya berarti lo sebenarnya nggak emang lo sebenarnya nggak niat. Karena kalau lo niat 6 menit juga lo jalanin. Kayak lo nonton K-drama kan lo sampai sejam juga lo jalanin aja. Lo nggak nonton K-drama ya? Enggak. So gue penasaran nih, Prit, kalau misalnya apa sih yang kan lu udah ya tadi ya kita dari tadi udah bahas nih, udah 20 tahun lah ngelihat being a financial planner, dengerin segala macam problem orang-orang, dealing with challenges dan segala macam. Ada nggak sih something yang mungkin lo berubah gitu ya? Tadinya lo believe banget kayak 20 tahun yang lalu orang tuh harusnya begini nih. Sekarang kayak ternyata nggak gitu ya gitu. What are the things that
you have changed or mungkin agak tergoyahkan gitu dari yang dulu lo percaya banget sekarang enggak gitu. Ada nggak? Ya ada dong, Far. Iya. Ya gini, gampang aja lah. Gue tuh kan belajar financial planning itu dari akademik, teoritis lah, book smart istilahnya gitu kan ya. Terus dengan pekerjaan gue punya kesempatan ya bener-bener gue dari Aceh sampai Papua tuh udah gue jalanin, Far. Gue tuh kemarin ya waktu awal-awal tahun kan banyak banget yang bucket list tuh ya. Gue gak minat tuh ngisi yang negara-negara segala macam. Memang gue gak banyak juga sih traveling ke negara-negara yang aneh-aneh. Tapi pada saat gue ngisi yang Indonesia, gue bersyukur banget 80% rupanya provinsi di Indonesia udah gue jalanin. Iya. Dan dari situ itu ternyata ya, bayangin cuma di Indonesia aja itu kehidupan kita tuh variasi banget, Farina. Artinya apa? Teori itu tuh nggak bisa plek-ketiplek lo gituin. Atau misalnya lo bikin konten bilang mendingan gini lo, itu mendingan gini itu kan mungkin dari perspektif lo ya, point of view-nya lo. Tapi pada saat lo datang ke tempat lain tuh bisa berbeda. Jadi yang tadinya gue itu berpikir bahwa hanya ada satu cara untuk menjalankan sesuatu, ini gue sekarang akhirnya menyadari bahwa banyak banget caranya. Dan salah satu yang menurut gue sekarang adalah gue believe, kalau dulu gue misalnya bilang, lu tuh umur 25 lu udah mesti punya rumah, lo begini segala macem. Gue sekarang pendekatannya adalah, ya lu design deh your own life plan. Tapi satu yang gue minta, saat lo decide lo mau retire di umur berapa, lo udah mesti siap. Makanya gue bikin buku namanya Pension Ready, Pension Happy. Karena di Indonesia pensiun itu adalah 55. So ya kita pakai aja udah 55 lu udah mesti siap. Di perjalanannya lo mau beli rumah dulu kek, lo mau beli motor dulu kek, lo mau traveling around the world, terserah lo deh. Tapi apapun yang lo pilih di umur 55 lo mesti siap. Dan sepanjang lo pilihan segala macam itu, lo jangan nyusahin orang. Makanya lo mesti punya dana darurat. Bebas deh lo, misalnya gue gak mau punya rumah karena gue mau traveling around the world, terserah gitu ya. Tapi giliran susah, lu jangan tiba-tiba ketok-ketok pintu rumah gue terus pinjam dulu 100 setelah gue gak putus gitu. Jangan kayak gitu kan. Lo mesti siap gitu. Ya kalau pensiun umur 55 terus lo asumsiin aja hidup panjang, amin gitu kan, lo udah sehat, makan vitamin dan segala macam, bisa sampai 95 bisa gitu ya, atau nanti dengan kemajuan medis dan teknologi bla bla bisa lebih panjang lagi. Berarti kan harus siap 50 tahun dong. Bisa aja, bisa jadi. Dan lu mesti belajar untuk, menurut gue ya, ini menurut gue susah gitu, menyesuaikan dengan apapun yang kita punya. Kan lu tuh terdidik, kita tuh banyak terdidik untuk mendapatkan sesuatu, achieving something. Yang susah itu kan adalah pada saat kita ngerasa udah kayak kerja keras banget atau berjuang banget, ternyata hasilnya itu gak sesuai sama keinginan kita. Padahal ternyata kata Tuhan itu yang paling baik tuh buat kamu gitu kan ya. Tapi kita masih gak percaya gitu loh. Kita masih ngeyel aja gitu. Terus kita ngebandingin apa yang orang lain punya, kita gak punya. Makanya kita gak happy terus kan. Itu yang susah, Fah. Nah pada saat nyamannya kan orang usia bertambah, seperti kita, lama-lama kita mulai bisa accept itu, bener gak sih? Kalau even sekarang pun gue mengakui gue belum sepenuhnya bisa accept kadang-kadang gitu ya, kadang-kadang kayak enak banget sih, dia gini segala macam gitu, cuman terus apa? Ya biarin aja, itu rezeki dia, miliknya dia. Nah itu yang susah tuh. Dan menurut gue kita tuh mesti belajar untuk bisa mengelola diri kita untuk menerima hal-hal seperti itu, untuk mau mencari si kepuasan tersebut. Karena again, money can buy happiness, tapi nggak pernah bisa membeli rasa puas. Itu dia yang susah. Susah banget gitu. Oke. Ini enlightening banget ya conversationnya. Gue sampai nggak lihat kertas sama sekali. Serius. Datang lagi deh biar gak usah ngeliat ginian. Ini udah mungkin kita masuk ke, sebelum kita masuk ke segmen terakhir, maybe one last message yang dari tadi belum disampaikan gitu, untuk orang-orang yang dengar. Kalau misalnya ada yang they can really take away from this conversation, itu apa sih, Prit? Like something that you haven't maybe said? Ini sebenarnya sering gue sebut, tapi gue pengen ini lagi ya untuk semua teman-teman pendengar Over Coffee. Gue selalu bilang bahwa dalam hidup
kita tuh sebenarnya orang yang paling beruntung sesuai dengan apapun yang kita punya sekarang. Apapun kesusahan hidup kita, itu tuh cuman ujian, itu akan berlalu lah gitu. Dan pada saat sudah berlalu lo akan bilang, oh gue berhasil melewati itu semua. Dan percayalah lo akan berhasil melewati itu semua. Tapi untuk bisa berhasil melewati itu semua, itu sebaiknya memang ada ilmunya supaya lo bisa melewatinya dengan lebih baik lagi. Dan kalau gue di sini ngebawa ilmu tentang financial planning, ilmu yang lain juga banyak, lo mesti belajar juga. Dalam financial planning, ilmunya nomor 1 adalah understand yourself. Makanya lo akan bisa budgeting, lo akan bisa ini itu segala, lo akan bisa melakukan financial planning kalau you understand yourself. Kenal si money personality tadi. Betul. Misalnya. Yeah. Yang kedua, lo mesti paham apa yang dititipin ke lo saat ini. Baik itu dari segi skill set ataupun juga dari segi resources, uang, rezeki dan lain-lain. Kalau lo nggak make the most of it, ya lo juga akan rugi. Itu akan lewat dengan begitu. Rezeki emang nggak pernah salah kamar. Tapi kalau lo nggak benar ngelola rezekinya, ya bubar juga. Bener. Dan yang terakhir, setelah lo melakukan semua hal itu, lo mesti percaya bahwa apa yang lo punya sekarang itu udah yang terbaik buat lo sekarang. So you must be grateful. Karena menurut gue yang paling susah ya tadi, gue udah nyebut tapi gue sebut lagi, money can buy happiness, tapi tidak pernah bisa membeli rasa puas. So it's your job untuk mencari rasa puas itu. Yeah, very nice. Karena apalagi untuk orang-orang yang masih usia produktif, masih kerja, I think one of the biggest problems like, ya gue kan besok masih bisa kerja lagi, gue masih bisa dapat kerjaan yang gajinya lebih gede nanti. Terus kalau misalnya gue nggak investasi, ya udah gue cari kerjaan yang hasilnya lebih besar lagi aja. I mean that's kind of like the mindset kan biasanya. Bisa pikirannya gitu, tapi kan who knows? Iya. Ya enggak. Apa iya emang pasti dapat kerjaan yang gaji lebih gede. Terus udah gitu apa iya misalnya lu invest pun juga langsung berhasil. Investasi juga hasilnya juga belum tahu juga ya kan. Terus investasinya di mana ya kan? Alright. Wow. This has been awesome. Thank you so much for coming here. Tapi sebelum kita selesain ada rapid fire question. Oke. Tapi gue jadi deg-degan ya. Kopi atau teh? Teh. Ya. Salah nih ya, harusnya over tea. Buku yang menurut kamu semua orang harus baca? Psychology of Money. Morgan Housel itu ya. Itu bagus ya? Bagus, untuk yang sekarang ya. Iya. Yang paling penting dalam hidup itu apa? Yang paling penting dalam hidup itu adalah tahu gimana caranya bersyukur. Nice. Worst advice that you have ever gotten? Aduh gue takut nih nanti gue dikritik orang. Ya itu yang katanya pokoknya kalau lo nggak passionate di job itu lo pergi aja deh gitu. Waduh ya itu parah sih itu. Itu menurut gue kayak oh my god nggak ada job yang 100% apa sih sesuai keinginan kita ya. Jadi ini kayak perlu dielaborasi ya kalau ini ya, karena gue juga setuju banget. I mean lu mau 100% passionate juga kayaknya nggak bakal ada ya yang lu 100% 24 jam itu kayak work like you never work in a day itu yang kayak gitu-gitu tuh kayak terlalu oversimplification banget ya. Betul. At the end of the day pasti lu sebagai manusia ada jenuhnya, ada up and down energi. Bener. Dan kita kan deal with so many people ya dengan dinamikanya. Kadang mungkin dia lagi gimana ya udah jalanin aja gitu. Itu sering banget sih dan itu terutama untuk yang kalau ditelan plek-plekan nggak suka dikit sama kerjaan langsung resign besoknya gitu. Padahal ya I mean itu yang gue ajarin ke anak-anak gue dari sejak mereka sekolah pun gue selalu bilang bahwa even sekolah itu nggak semua pelajarannya pasti kamu suka. Bener. Tapi yang pelajaran kamu nggak suka telan aja deh. Yang penting KKM tuh yang penting lulus gitu kan. Tapi kalau bisa do it with sesuatu yang carilah sesuatu yang memang bikin lo seneng. Dan akhirnya anak-anak gue alhamdulillah dengan segala tantangan obstacle-nya juga akhirnya berhasil juga gitu. Nice. Okay. On a scale from 1 to 10, how happy are you? Right now? Yeah. 9. Kok sih gara-gara ada di podcast ini? Okay. Terakhir deh Prita, what do you do actually for fun? For fun? Gak budgeting kan? Enggak lah. Apa tuh? Nonton film, tapi film gue hanya boleh romantic comedy. Pokoknya jangan ajak gue mohon maaf nonton film horor, enggak gitu ya. Terus yang kayak mikir-mikir terus buntutnya sedih enggak mau. Terus yang ujungnya meninggal gue enggak mau juga. Ini kayak gue banget ya. Gue juga gak seneng gitu. Jadi gue tuh kalau nonton itu gue harus lihat dulu ini plotnya gimana. Serius.
Jadi lu lihat dulu lu gue Google spoiler gitu. banget pokoknya. Oh gitu. Pokoknya kalau ada yang mati nggak jadi, gue nggak jadi nonton. Wow. Harus happy ending. Harus happy ending. Jadi lu anak Disney banget lah ya kira-kira. Iya bener. Oke. Alright. Gitu. I like that. Okay, well, thank you so much for coming. This has been great. Nanti jangan malu-malu lagi ya kalau datang sharing sama kita lagi over tea, ya kan? But thank you everyone for listening. Terima kasih semuanya. And thank you Prita udah datang. Thank you Pensive. Thank you Kopi Kina. Bye.